Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi sampah di mata orang-orang yang justru kalian lahirkan dengan taruhan nyawa? Di dunia ini, mungkin tidak ada yang lebih menyayat hati daripada air mata seorang ibu yang jatuh dalam diam, sementara anak-anaknya sibuk berdebat tentang siapa yang paling menderita, hanya karena harus menampungnya. Dan hari itu, di sebuah ruang tamu yang megah dengan lampu gantung kristal yang berkilauan seharga ratusan juta rupiah, sebuah tragedi kemanusiaan sedang dimulai. Sebuah babak awal dari karma yang kelak akan dibayar dengan penyesalan berdarah, tepat ketika sebuah koper kulit tua yang tak pernah mereka lirik itu terbuka. Suasana di rumah mewah itu terasa jauh lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan yang menyala maksimal. Ketegangan menggantung di udara, mencekik siapa saja yang bernapas di sana. Aldi, pria berjas rapi dengan jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya, menggebrak meja kaca di hadapannya hingga menimbulkan bunyi beradu yang ngilu. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang meluap kepada sosok wanita tua renta yang duduk meringkuk di sudut sofa kulit impor miliknya. Di seberangnya, Rina, sang adik bungsu yang tampil glamor dengan riasan tebal, tampak menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Seolah-olah udara di ruangan itu telah tercemar racun yang mematikan, hanya karena keberadaan ibu mereka. Aku sudah bilang berkali-kali, Rin, aku sibuk. Jadwalku minggu ini full meeting di luar kota. Kamu pikir ngurus perusahaan itu gampang? Istriku, Sarah, sudah mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya kalau ibu masih di sini. Aldi membentak. Suaranya membema memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Telunjuknya mengarah lurus, menunjuk tanpa sopan santun ke wajah keriput ibunya sendiri. Bu Surti. Kau tahu kan Sarah itu hidungnya sensitif? Dia bilang bau badan ibu itu nempel di sofa, nempel di gorden, bikin dia mual. Rumah seharga 5 miliar ini jadi bau tanah, Rin. Bau orang mau mati. Rina memutar bola matanya, mendengus kasar sambil mengibaskan rambutnya yang baru saja di-blow di salon mahal. Ia menatap kakaknya dengan tatapan tidak terima. Mas Aldi, jangan egois dong. Mas pikir aku nggak punya kehidupan? Followers aku di Instagram itu sudah jutaan, Mas. Tiap hari aku harus bikin konten. Harus live streaming di ruang tengah ini buat review produk. Kalau tiba-tiba ibu lewat dengan daster kumelnya itu di belakangku, mau ditaruh di mana mukaku? Reputasiku bisa hancur seketika. Brand-brand besar bisa batalin kontrak kalau mereka tahu aku punya ibu yang penampilannya kayak pengemis begini. Kata-kata itu meluncur begitu tajam, tanpa saringan, menusuk langsung ke jantung Bu Surti. Wanita tua itu hanya menunduk dalam, mencoba menyembunyikan getaran di bibirnya. Tangannya yang kasar, penuh kapalan bekas puluhan tahun bekerja sebagai buruh cuci, demi menyekolahkan kedua anak yang kini meneriakinya itu, gemetar hebat. Ia tidak memegang tongkat, tidak juga memegang tasbih, melainkan memeluk erat sebuah koper kulit berwarna coklat kusam, yang permukaannya sudah banyak terkelupas. Koper itu dekil, sangat kontras dengan kemewahan sofa tempatnya duduk. Aldi melirik koper itu dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia melangkah mendekat, lalu dengan ujung sepatu pantofelnya yang mengkilap, ia menendang pelan koper itu. Dan benda ini, benda rongsokan ini, kenapa sih ibu selalu bawa sampah ini kemana-mana? Tiap kali pindah dari rumahku ke rumah Rina, yang dibawa cuma koper busuk ini. Isinya apa sih? Baju-baju bekas ibu yang bau apet itu? Buang saja, kenapa sih, Bu? Bu Surti tersentak kaget saat kopernya ditendang. Refleks ia menarik koper itu semakin erat ke dalam pelukannya, seolah benda itu adalah nyawanya sendiri. Matanya yang rabun menatap Aldi dengan suara pemohon. Jangan, Nak. Jangan dibuang. Ini harta ibu satu-satunya. Cuma ini yang ibu punya. Suaranya parau, nyaris tak terdengar, tenggelam di antara kemewahan yang angkuh itu. Harta? Harta apa? Rina tertawa sinis. Tawanya terdengar menyakitkan. Harta karun. Jangan mimpi deh, Bu. Paling isinya cuma kain perca atau jamu-jamuan busuk. Mas Aldi benar. Keberadaan ibu dan koper itu cuma jadi polusi visual di rumah kita. Teman-teman sosialis aku mau arisan di sini besok lusa. Aku nggak mau mereka lihat ada pemandangan kumuh di pojok ruangan. Perdebatan itu berlanjut semakin panas. Aldi dan Rina saling melempar tanggung jawab seperti sedang bermain bola pingpong. Namun bolanya adalah ibu kandung mereka sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah demi merawat wanita yang dulu rela tidak makan, demi membelikan mereka susu. Bagi Aldi, ibunya adalah ancaman bagi kenyamanan rumah tangganya. Bagi Rina, ibunya adalah noda bagi citra sempurnanya di media sosial. Akhirnya, Aldi mengambil keputusan sepihak yang terdengar seperti vonis mati bagi hati seorang ibu. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel, dan mencari sebuah nomor dengan kasar. Cukup, aku muak debat sama kamu, Rin. Kalau kamu nggak mau nampung, dan aku juga tidak bisa, berarti cuma ada satu jalan keluar, ucap Aldi dengan nada dingin. Matanya menatap tajam ke arah ibunya yang gemetar ketakutan. Hari ini juga, detik ini juga, ibu kita antar ke panti jompo senja abadi di pinggiran kota. Aku dengar di sana murah, dan mereka terima orang-orang yang bermasalah, seperti ibu. Rina terdiam sejenak.
Lalu senyum lega berlahan mengembang di wajahnya. Ide bagus, Mas. Di sana kan banyak temannya yang sama-sama tua dan bau. Ibu pasti senang kan? Rina menoleh ke arah ibunya dengan nada bicara seperti sedang membujuk anak kecil yang bodoh. Siap-siap ya, Bu. Kita jalan sekarang. Jangan lupa bawa koper busuk kesayangan ibu itu. Bu Surti tidak menjawab. Ia hanya bisa memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh membasahi permukaan koper tua dalam pelukannya. Hatinya hancur berkeping-keping, namun bibirnya tetap terkunci rapat, menyimpan sebuah rahasia besar yang ada di dalam koper itu. Rahasia yang sesungguhnya bisa mengubah nasib anak-anak sombong ini dalam sekejap mata, jika saja mereka mau peduli sedikit saja untuk membukanya. Namun sayang, kesombongan telah menutup mata hati mereka rapat-rapat. Mesin mobil SUV hitam mengkilap milik Aldi menderu halus. Suaranya nyaris tak terdengar dari dalam kabin yang kedap suara. Sebuah kemewahan yang menjadi kebanggaan sang pemilik. Namun, bagi Bu Surti, deru halus itu terdengar seperti lonceng kematian yang berdentang pelan. Di halaman depan rumah bergaya Mediterania itu, sebuah adegan yang seharusnya tak pernah terjadi antara ibu dan anak sedang berlangsung. Aldi menarik paksa koper kulit tua milik ibunya. Ia tidak mengangkatnya dengan hormat, melainkan menyeretnya di atas paving blok yang kasar. Bunyi sret yang menyakitkan terdengar saat kulit koper yang sudah rapuh itu bergesekan dengan batu, membuat lapisan coklatnya semakin terkelupas. Aldi, pelan-pelan nak, jangan diseret, nanti isinya rusak. Bu Surti memelas, langkah kakinya yang pincang berusaha mengejar langkah lebar anaknya. Tangannya yang kurus dan penuh urat menonjol terulur, ingin menyelamatkan satu-satunya harta yang ia miliki. Aldi menepis tangan ibunya dengan kasar. Wajahnya menampakkan ketidaksabaran yang memuncak. Ibu ini rewel banget. Masuk mobil, cepat. Jangan bikin drama di depan tetangga. Malu aku kalau Pak RT lewat terus lihat ibu nangis-nangis gini. Hardiknya. Dengan satu gerakan sentakan kuat, Aldi mengangkat koper itu hanya dengan ujung jari, seolah benda itu najis, lalu melemparkannya begitu saja ke dalam bagasi belakang yang luas. Buk! Bunyi benturan koper tua itu terdengar tumpul dan menyedihkan di antara barang-barang karker mahal milik Aldi. Ia membanting pintu bagasi dengan keras, seolah ingin mengurung aib keluarganya di sana selamanya. Lagian apa sih yang mau dijaga? Sampah kok disayang-sayang. Nanti sampai panti juga bakal dibuang sama pengurusnya. Dengan hati yang remuk, Bu Surti tertatih-tatih membuka pintu penumpang belakang. Tubuhnya yang ringkih tenggelam di jok kulit premium yang empuk dan beraroma leder baru. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Ia duduk di kursi seharga puluhan juta rupiah, namun tujuannya adalah tempat pembuangan manusia. Di kursi penumpang depan, Rina sudah duduk manis. Ia sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk membantu ibunya naik. Wanita muda itu sibuk mematut diri di cermin sun visor, membenarkan letak bulu mata palsunya yang sedikit miring. Mobil pun melaju meninggalkan gerbang rumah mewah itu. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan kota, atmosfer di dalam mobil terasa begitu mencekik. Aldi menyetir dengan wajah tegang dan rahang mengeras, matanya lurus ke jalanan, sengaja menghindari spion tengah agar tak perlu bertatapan mata dengan ibunya. Sementara Rina, tanpa sedikit pun rasa bersalah atau empati, mengeluarkan botol parfum mahal dari tas brandednya. Krot, krot. Ia menyemprotkan cairan beraroma bunga yang menyengat itu ke udara di sekitar mereka, lalu mengibaskan tangan di depan hidungnya. Duh, sumpah deh, baunya apak banget masih kecium sampai depan. AC mobil ini jadi nggak kerasa dingin gara-gara bau minyak gosok ibu. Keluh Rina dengan nada manja yang dibuat-buat, sengaja mengeraskan suaranya agar ibunya mendengar. Ia kemudian mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru, membuka aplikasi kamera dan mulai merekam video story. Wajah judesnya seketika berubah ceria, sebuah kepalsuan yang sempurna. Hai guys, hari ini aku lagi hektik banget nih. Lagi on the way mau ngurusin proyek amal keluarga keluar kota. Doain ya biar lancar. Love you all. Ia tersenyum manis dan melambaikan tangan ke kamera. Lalu sedetik kemudian wajahnya kembali datar dan dingin begitu tombol stop ditekan. Di kursi belakang, Bu Surti hanya bisa menatap punggung kedua anaknya dengan pandangan nanar yang basah. Ia memilih ujung kebaya lusuhnya dengan gelisah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Jarak dari pusat kota menuju pinggiran semakin dekat. Pemandangan gedung bertingkat mulai berganti dengan ruko-ruko tua dan lahan kosong. Waktu terasa berlari memburu perpisahannya. Aldi, Rina, panggil Bu Surti lirih. Suaranya serak, tertahan di tenggorokan yang kering. Kalian yakin mau taruh ibu di sana? Ibu janji nggak akan keluar kamar kalau ada tamu kalian. Ibu janji nggak akan masak terasi lagi. Aldi tidak menjawab. Tangannya justru bergerak ke panel dashboard, memutar tombol volume audio. Dentuman musik EDM dengan bass yang keras seketika memenuhi kabin, menenggelamkan suara permohonan ibunya. Rina pun pura-pura sibuk membalas komentar netizen di ponselnya, mengetik dengan cepat sambil sesekali terkikik membaca pujian palsu dari pengikutnya, sama sekali mengabaikan isak tangis pelan yang mulai terdengar dari jok belakang. Bagi mereka, suara ibunya hanyalah gangguan frekuensi yang harus segera diredam. Mobil mewah itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi berkarat yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Papan nama kayu di samping gerbang bertuliskan Panti Werda Senja Abadi dengan huruf yang mulai pudar dimakan cuaca.
Bangunan di baliknya tampak suram, dengan tembok-tembok yang ditumbuhi lumut dan beberapa jendela kaca yang retak. Ini bukan panti jompo elit seperti yang ada di brosur-brosur rumah sakit mahal. Ini adalah tempat di mana orang-orang yang dibuang menghabiskan sisa umur mereka dalam kesepian. Langit sore yang mendung seolah mendukung suasana kelabu tempat itu, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Aldi mematikan mesin mobil, dan keheningan yang canggung kembali menyergap. Tanpa sepatah kata pun, ia keluar dari mobil, berjalan cepat ke bagasi, dan mengeluarkan koper butut ibunya. Ia meletakkannya di tanah berdebu di depan gerbang, tidak sudi membawanya masuk ke dalam lobi. Rina tetap duduk di dalam mobil, kaca jendela tertutup rapat. Ia bahkan tidak mau repot-repot turun untuk sekadar mengucapkan salam perpisahan. Baginya, tempat ini terlalu kotor untuk sepatu hak tingginya. Bu Surti turun dari mobil dengan langkah berat. Kakinya gemetar saat menapak tanah yang tidak rata. Ia memandang bangunan tua di hadapannya, lalu beralih menatap anak sulungnya. Matanya berkaca-kaca, penuh harap ada sedikit saja keraguan di wajah Aldi. "Nak Aldi," Bu Surti mencoba meraih lengan anaknya yang berbalut jas mahal. "Ibu beneran ditinggal di sini, sendirian?" Aldi mundur selangkah, menghindari sentuhan ibunya. Ia merogoh dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu menyelipkannya ke saku daster ibunya dengan gerakan cepat dan kasar. "Ini buat pegangan ibu jajan. Biaya bulanan sudah aku transfer ke pengurus panti barusan. Di sini ibu dirawat, ada suster, ada teman ngobrol. Nggak usah drama. Aku sibuk, Rin juga sibuk. Kita nggak bisa ngurus ibu 24 jam. Ini solusi terbaik buat semua orang." "Tapi ibu nggak butuh uang, Di. Ibu butuh kalian." Suara Bu Surti pecah menjadi tangisan. "Ibu mau tidur di gudang rumahmu juga nggak apa-apa, asal bisa lihat cucu ibu berangkat sekolah, asal bisa dengar suara kalian di rumah." "Cukup, Bu," bentak Aldi. Kali ini suaranya meninggi hingga membuat burung gereja di kabel listrik terkejut dan terbang. "Jangan bikin aku merasa bersalah. Ibu pikir gampang hidup di kota. Biaya hidup mahal, tekanan kerja tinggi, dan ibu cuma nambah beban pikiran aku tiap hari dengan keluhan sakit pinggang lah, minta pijit lah. Di sini ada dokter, ada obat. Udah, sana masuk." Aldi berbalik badan, melangkah cepat kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi. Ia masuk ke kursi pengemudi dan membanting pintu. Bu Surti panik. Ia melihat anaknya sudah menyalakan mesin. Dengan sisa tenaga tuanya, ia berlari kecil, terseok-seok menuju jendela mobil sebelah kiri, tempat Rina duduk. Ia mengetuk kaca jendela yang gelap itu berulang kali. Tok, tok, tok. "Rina, nak Rina, buka sebentar nak. Ibu mau titip pesan," panggil Bu Surti. Wajahnya menempel di kaca, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Di dalam, Rina terlihat risih. Ia menoleh ke arah Aldi. "Ih mas, buruan jalan dong, malu diliatin orang lewat tuh. Si ibu ngapain sih nempel-nempel kaca gitu, ninggalin bekas minyak muka tahu." "Sabar, lagi nunggu celah jalan," sahut Aldi ketus. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin lemah. "Rina, tolong koper ini. Ibu mau kasih koper ini buat kalian. Bawa pulang ya nak, ini penting." Suara Bu Surti teredam kaca tebal. Ia mengangkat koper butut itu sekuat tenaga agar terlihat oleh Rina. Rina menurunkan kaca jendela sedikit, hanya seukuran celah 2 jari. Tidak mau udara luar masuk. "Apaan sih ibu? Udah dibilang kita nggak butuh sampah itu. Bawa aja masuk, atau buang ke tong sampah panti. Jangan paksa kita bawa barang rongsokan itu pulang ke rumah." "Tapi nak, isinya..." "Bodoh amat isinya. Bye bu." Rina menekan tombol power window, kaca kembali naik menutup rapat, hampir menjepit jari Bu Surti yang keriput. Aldi menginjak gas dalam-dalam. Mobil SUV itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu yang menerpa wajah Bu Surti. Wanita tua itu terbatuk-batuk, berdiri mematung di pinggir jalan yang sepi, memeluk erat koper butut yang ditolak mentah-mentah oleh darah dagingnya sendiri. Ia menatap lampu belakang mobil yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan, membawa serta separuh jiwanya pergi. Kini, ia benar-benar sendirian. Waktu bergulir tanpa ampun, kejam seperti roda nasib yang mulai berputar balik. 3 bulan telah berlalu sejak hari pembuangan itu. Di panti Werda Senja Abadi, Bu Surti menjalani hari-harinya seperti mayat hidup. Ia jarang berbicara dengan penghuni lain. Setiap pagi, ia hanya duduk di bangku taman panti yang catnya sudah mengelupas, menghadap ke gerbang utama, menunggu sebuah mobil SUV hitam yang tak pernah datang. Tatapannya kosong, namun tangannya tak pernah lepas memeluk koper kulit tua itu. Para perawat sering berbisik-bisik, mengira Bu Surti sudah mulai pikun karena terus-menerus mendekap sampah itu. "Bu, kopernya ditaruh di kamar saja, berat loh," kata seorang perawat suatu hari. Namun Bu Surti hanya menggeleng lemah. "Jangan Neng, nanti anak saya datang, ini buat mereka." Sementara itu, di pusat kota yang gemerlap,
karma mulai bekerja dengan cara yang halus namun mematikan. Kehidupan Aldi dan Rina yang semula di atas awan perlahan mulai retak. Aldi, sang pengusaha muda yang arogan, sedang duduk di kantornya yang mewah dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar memegang gagang telepon. "Apa maksudmu investor mundur? Kita sudah tanda tangan kontrak," teriaknya pada seseorang di ujung telepon. "Maaf Pak Aldi, berita tentang skandal penggelapan dana oleh partner bisnis Bapak sudah menyebar. Investor tidak mau ambil resiko. Aset perusahaan Bapak akan dibekukan sementara oleh bank untuk penyelidikan." Suara di seberang sana terdengar dingin dan formal. Aldi membanting teleponnya hingga pecah. Ia meremas rambutnya frustrasi. Proyek besar yang ia banggakan hancur berantakan. Partner bisnis yang ia percaya, orang yang dulu ia agung-agungkan di depan ibunya sebagai orang sukses yang wangi, ternyata membawa kabur uang perusahaan miliaran rupiah. Aldi kini terlilit hutang vendor yang menumpuk. Istrinya, Sarah, yang dulu menuntut ibunya pergi karena bau, kini mulai sering marah-marah karena jatah belanja bulanannya dipotong habis. Rumah tangganya di ujung tanduk, sama panasnya dengan neraka. Di sisi lain kota, nasib Rina tak kalah buruknya. Sang selebgram yang memuja citra sempurna itu sedang menangis histeris di apartemen temannya. Ponselnya terus berdering, namun bukan panggilan endorsement, melainkan hujatan. Sebuah akun gosip anonim membocorkan video Rina yang sedang memaki-maki seorang pelayan restoran karena masalah sepele. Video itu viral. Netizen Indonesia yang ganas langsung menyerang akun media sosialnya. "Dasar artis sombong, kelihatan banget aslinya. Pantesan mukanya judes, hatinya busuk. Boikot semua produk yang pakai dia." Komentar-komentar pedas membanjiri kolom komentarnya. Dalam semalam, 3 brand besar membatalkan kontrak kerjasama. Rina kehilangan sumber pendapatannya. Gaya hidup hedonnya yang mengandalkan kartu kredit kini menjadi bumerang. Tagihan menumpuk dan ia tidak punya uang tunai. Gengsinya yang setinggi langit membuatnya tak berani minta tolong pada Aldi, karena ia tahu kakaknya pun sedang susah. Malam itu, Aldi dan Rina bertemu di rumah Aldi yang kini terasa suram. Lampu-lampu kristal itu tak lagi dinyalakan semua untuk menghemat listrik. Mereka duduk berhadapan di meja makan dengan mie instan sebagai menu makan malam, kontras dengan steak mahal yang biasa mereka pamerkan. "Gimana ini mas? Kartu kreditku over limit semua. Mobilku mau ditarik leasing besok," rengek Rina, matanya bengkak. Aldi memijat pelipisnya yang berdenyut. "Aku juga pusing, Rin. Rumah ini sertifikatnya sudah kugadaikan buat modal proyek yang gagal itu. Kalau bulan depan gak bayar bunga, kita diusir." Hening sejenak. Tiba-tiba sebuah pikiran licik melintas di benak Aldi. Ia menatap Rina dengan mata menyala. "Tunggu, rumah ibu di kampung, rumah tua itu." Mata Rina membelak, secercah harapan muncul. "Iya, rumah warisan bapak. Itu kan atas nama ibu. Kalau kita jual, lumayan mas. Tanahnya luas, bisa buat nutup utang kita sementara." "Tapi sertifikatnya di mana?" tanya Aldi. "Aku cari di laci berangkas rumah nggak ada." "Pasti di bawah si ibu," seru Rina yakin. "Orang tua itu kan suka nyimpan barang-barang nggak penting. Kita harus ke panti besok. Kita paksa ibu tanda tangan surat kuasa jual, terus kita minta sertifikatnya." Niat jahat itu muncul begitu saja. Di saat mereka terpuruk, bukannya introspeksi diri, mereka justru kembali berniat memeras orang tua yang sudah mereka buang. Tanpa rasa malu, rencana itu disepakati malam itu juga. Mereka akan mendatangi ibunya bukan untuk minta maaf, tapi untuk merampas sisa atap yang dimiliki wanita tua itu. Keesokan harinya, matahari merangkak naik dengan terik yang membakar, seolah ikut memanaskan hati Aldi dan Rina yang penuh dengan ketamakan. Mereka memacu mobil SUV yang kini tampak sedikit berdebu, karena Aldi tak lagi punya uang untuk membayar jasa cuci mobil mewah menuju pinggiran kota. Di dalam kabin tidak ada lagi musik EDM yang bising atau tawa sombong. Yang ada hanyalah diskusi sengit tentang berapa harga tanah di kampung jika dijual ke pengembang. Mereka tidak datang membawa buah-buahan, baju baru, atau sekadar rindu. Mereka datang membawa surat kuasa bermaterai dan pena, siap merampas sisa harga diri sang ibu. Sesampainya di panti Werda Senja Abadi, Aldi mengerem mobilnya dengan kasar tepat di depan lobi yang sunyi. Ia dan Rina turun dengan langkah terburu-buru. Rina mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi matanya yang sembab, bukan karena menangisi ibunya, tapi karena meratapi nasib akun media sosialnya yang hancur. "Cepat mas, aku nggak tahan lama-lama di tempat bau ini," keluh Rina sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Mereka melangkah masuk ke dalam lobi. Seorang perawat senior bernama Suster Asih yang mengenali mereka sebagai anak-anak yang membuang Bu Surti 3 bulan lalu tampak berdiri di balik meja administrasi. Wajah suster itu mendadak berubah pucat saat melihat kehadiran Aldi dan Rina. "Di mana ibu saya?" tanya Aldi tanpa basa-basi, bahkan tanpa memberikan salam. "Surti, kamar nomor berapa dia sekarang?" Suster Asih tidak langsung menjawab. Ia menatap Aldi dan Rina dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara benci, kasihan, dan kesedihan yang mendalam. Ia meletakkan pulpennya perlahan, lalu berdiri dengan tangan yang saling bertaut di depan perut. "Bapak Aldi, Ibu Rina?" Suara Suster Asih bergetar. "Kenapa baru datang sekarang?" "Gak usah banyak-banyak, suster. Kami sibuk, urusan kami banyak," bentak Rina tidak sabar. "Tunjukkan saja di mana ibu kami. Kami ada urusan penting yang harus ditandatangani."
Suster Asih menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Ia melangkah keluar dari balik meja dan mendekati mereka. Ibu Surti, beliau sudah tidak ada di kamarnya. Jantung Aldi berdegup sedikit lebih kencang, tapi ia masih berusaha berpikir logis. Maksudnya, pindah kamar atau di taman? Cari saja dia, panggilkan sekarang. Bukan, Pak. Suster Asih menggeleng lemah. Setetes air mata jatuh di pipinya. Ibu Surti meninggal dunia tadi malam, dalam tidurnya. Beliau pergi dengan sangat tenang, sambil memeluk koper coklat tua itu. Hening. Seketika itu juga dunia seolah berhenti berputar bagi Aldi dan Rina. Namun bukan rasa duka yang pertama kali muncul di wajah mereka, melainkan keterkejutan yang diiringi oleh rasa panik yang berbeda. Apa? Meninggal? Rina memekik, suaranya melengking di lobi yang sepi. Kok bisa? Terus gimana? Gimana surat-suratnya? Aldi merasa kakinya sedikit lemas, tapi ego dan kebutuhan akan uang masih mendominasi otaknya. Suster, jangan bercanda. Kami baru saja sampai. Di mana jenazahnya sekarang? Dan yang paling penting, di mana koper itu? Di mana koper yang dia bawa? Suster Asih menatap mereka dengan tatapan ngeri. Ia tidak menyangka, di saat mendengar berita kematian ibu kandung sendiri, hal pertama yang ditanyakan adalah sebuah koper. Jenazah Ibu Surti sudah kami pindahkan ke ruang jenazah panti untuk disucikan. Dan koper itu, sesuai wasiat terakhir beliau sebelum kesadarannya menurun kemarin sore, koper itu tidak boleh diberikan kepada siapapun, kecuali jika kalian berdua datang untuk mengambilnya sendiri. Rina menarik napas lega, sebuah reaksi yang sangat menjijikan untuk seorang anak. Baguslah kalau masih ada. Mas, kita harus ambil koper itu sekarang. Pasti sertifikatnya ada di dalam. Suster, bawa kami ke koper itu. Sekarang. Perintah Aldi dengan nada otoriter, mengabaikan fakta bahwa ibunya kini telah terbujur kaku tak bernyawa, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Suster Asih memejamkan mata, hatinya hancur melihat kelakuan dua manusia di depannya. Ikut saya, ucapnya pendek. Ia menuntun mereka melewati lorong-lorong panti yang panjang dan remang-remang. Bau karbol yang menyengat menusuk hidung, namun pikiran Aldi dan Rina hanya tertuju pada satu hal, harta. Mereka sampai di sebuah kamar kecil yang sangat sederhana di ujung lorong. Di atas tempat tidur yang sudah bersih dari spray, terletak sebuah koper kulit coklat tua yang sangat mereka kenali. Koper itu tampak semakin usang, dengan goresan-goresan baru akibat gesekan saat Aldi menyeretnya 3 bulan lalu. Di samping koper itu, ada sebuah surat kecil bertuliskan, untuk Aldi dan Rina. Tanpa menunggu komando, Rina langsung menerjang koper itu. Ia mencoba membukanya, namun kedua pengait besinya terkunci rapat. Sial, dikunci. Mas cari kuncinya. Aldi ikut menggeledeh nakas di samping tempat tidur, mencari anak kunci kecil. Namun, Suster Asih berdehem pelan. Ibu Surti tidak pernah menggunakan kunci fisik untuk koper itu, Pak. Beliau bilang, koper itu hanya bisa dibuka oleh orang yang benar-benar ingin melihat isinya dengan hati, bukan dengan amarah. Halah, omong kosong puritis apa ini? Aldi mencoba menarik paksa pengait besi itu dengan jarinya, hingga kukunya hampir terkelupas. Rina, bantu aku, kita paksa buka. Mereka berdua mulai menarik, mencongkal, dan memukul koper tua itu di atas tempat tidur bekas ibu mereka meninggal. Mereka tidak sadar, di ruang sebelah, jenazah ibu mereka sedang ditutupi kain jarik, sendirian, tanpa ada satupun doa dari anak-anaknya. Yang terdengar di ruangan itu hanyalah suara napas rakus, dan usaha paksa untuk membongkar warisan yang mereka dambakan. Suara napas terengah-engah dari Aldi dan Rina memenuhi kamar sempit yang kini terasa menyesakan itu. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahi Aldi. Bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena rasa haus akan harta yang sudah di ujung tanduk. Ia mengambil sebuah gunting rumput berkarat yang tergeletak di pojok ruangan. Lalu dengan beringas, ia menyelipkan ujung logamnya ke sela-sela pengait besi koper tersebut. Mas, hati-hati, jangan sampai merusak isinya. Kalau sertifikatnya sobek, nilainya bisa turun. Seru Rina dengan nada panik, namun matanya tetap melotot penuh ketamakan. Tak lepas menatap koper coklat itu. Diam kamu, ini kuncinya sudah karatan, memang harus dipaksa. Aldi menggeram, ia mengerahkan seluruh tenaganya, otot-otot lengannya menegang. Kreak, brak, logam pengait itu akhirnya menyerah, patah dan terlempar ke lantai ubin yang dingin. Penutup koper itu sedikit terangkat, seolah-olah baru saja melepaskan napas panjang yang telah tertahan selama puluhan tahun. Sebuah aroma menyeruak keluar dari dalam koper, bukan aroma busuk seperti yang mereka duga selama ini, melainkan aroma kapur baru sedang menyengat bercampur dengan bau kertas tua dan wangi minyak telon yang sangat akrab di ingatan masa kecil mereka.
Rina dengan kasar menyingkap penutup koper itu hingga terbuka lebar. Namun sedetik kemudian, wajahnya yang penuh harap seketika berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Matanya membelak, tapi bukan karena melihat tumpukan uang atau kilauan emas. "Apa-apaan ini?" Rina berteriak histeris. Ia merogoh isi koper dan melemparkan isinya ke atas tempat tidur. "Kain percah, baju bayi, mainan rusak. Mas, kita ditipu. Si tua itu benar-benar hanya membawa sampah." Di lapisan paling atas koper itu hanya terlihat tumpukan benda-benda yang bagi mereka tidak memiliki nilai sepeser pun. Ada sebuah baju bayi berwarna biru yang sudah menguning, baju yang dulu dipakai Aldi saat baru lahir. Ada sebuah boneka beruang kecil dengan satu mata yang hilang, boneka kesayangan Rina yang dulu ia tangisi saat kaki boneka itu robek. Ada juga tumpukan kertas-kertas gambar coretan tangan anak-anak yang sudah sangat kusam. Nggak mungkin cuma ini." Aldi mulai membongkar isi koper dengan brutal. Ia melempar sebuah robot plastik yang lengannya patah, mainan yang dibelikan ibunya dengan cara tidak makan selama 3 hari. "Mana sertifikatnya? Mana uang pensiunan Bapak? Di mana dia sembunyikan?" Aldi membalikkan koper itu hingga seluruh isinya tumpah berantakan di atas kasur, tempat ibunya menghembuskan napas terakhir. Baju-baju daster tua milik Bu Surti yang sudah tipis dan banyak jahitan tangan berhamburan. Di balik keserakahan mereka tidak menyadari bahwa benda-benda itu adalah bukti betapa besarnya cinta seorang ibu yang menyimpan setiap fragmen kenangan anak-anaknya, seolah-olah itu adalah berlian paling berharga. Suster Asih!" teriak Aldi ke arah lorong dengan suara menggelegar. "Kesini kamu! Kamu pasti sudah mencuri isinya kan? Kamu sudah mengambil sertifikat tanah di dalam koper ini sebelum kami datang kan?" Suster Asih yang berdiri di ambang pintu hanya menatap mereka dengan tatapan yang sangat dingin. Lebih dingin dari mayat yang ada di ruang sebelah. "Saya tidak menyentuh selembar benang pun dari koper itu, Pak. Ibu Surti selalu memeluknya sampai tangannya kaku. Jika Bapak tidak menemukan apa yang Bapak cari, mungkin karena mata Bapak terlalu buta untuk melihat apa yang sebenarnya berharga." "Jangan ceramah saya," bentak Aldi sambil menunjuk hidung Suster Asih. "Saya tahu ibu saya punya tanah luas di kampung. Saya tahu dia punya tabungan. Di mana dia simpan?" Rina, yang masih mengaduk-aduk daster-daster tua itu tiba-tiba terhenti. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras di dasar koper. Dasar koper itu terasa tidak rata, seolah-olah ada lapisan ganda di bawah kain pelapisnya yang sudah robek. "Tunggu Mas," suara Rina bergetar. Kali ini bukan karena marah, tapi karena rasa penasaran yang memuncak. "Ada sesuatu di bawah sini. Lihat, ini ada jahitan kasar di pinggirnya." Rina segera disingkirkan. Ia melihat jahitan tangan yang tidak rapi di dasar koper, jahitan yang dikerjakan dengan terburu-buru oleh tangan yang gemetar dan mata yang rabun. Dengan penuh nafsu, Aldi merobek lapisan kain pelapis koper itu. Sret! Kain itu robek, dan di balik lapisan rahasia itu, sebuah amplop coklat besar dan sebuah buku tulis tua berwarna besar muncul. Di depan amplop itu, terdapat tulisan tangan yang sangat mereka kenali, meski huruf-hurufnya tampak miring dan tidak beraturan. "Untuk masa depan Aldi dan Rina, dari ibu yang selalu mencintai kalian." Napas Aldi tertahan. Tangannya yang kasar kini mulai bergetar saat ia meraih amplop coklat tersebut. Ia bisa merasakan ketebalan isinya. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Namun mereka tidak pernah menyadari bahwa setiap lembar di dalam amplop itu dibayar dengan tetesan darah dan penderitaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Aldi merobek amplop coklat itu dengan kasar, mengabaikan kerapuhan kertas yang sudah dimakan usia. Matanya yang merah karena amarah dan keserakahan kini melebar saat melihat lembaran-lembaran kertas hijau tua dengan lambang Garuda emas di atasnya. Sertifikat tanah. Bukan hanya satu, tapi ada 3 sertifikat tanah yang tergeletak di sana. Salah satunya adalah sertifikat rumah tua di kampung, namun 2 lainnya adalah sertifikat tanah di area strategis pinggiran kota yang kini harganya telah melonjak ribuan kali lipat dibandingkan saat dibeli puluhan tahun lalu. "Mas, ini tanah di dekat pembangunan jalan tol yang baru itu kan?" bisik Rina dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh permukaan sertifikat itu. "Ini nilainya bisa miliaran, Mas. Kita kaya, kita nggak akan bangkrut." Aldi tidak menjawab. Matanya tertuju pada sebuah buku tabungan bank pemerintah yang sudah sangat tua, yang juga terselip di dalam amplop tersebut. Ia membuka halaman terakhirnya. Angka yang tertera di sana tidaklah fantastis bagi seorang pengusaha sukses di masa jayanya. Namun bagi seseorang yang sedang terlilit hutang, jumlah itu adalah nafas kehidupan. Namun, yang membuat jantung Aldi seolah berhenti berdetak bukanlah jumlah nominalnya, melainkan riwayat transaksinya. Selama 30 tahun terakhir, setiap bulan, tanpa absen satu kali pun, ada setoran tunai sebesar 50.000, 100.000, hingga 200.000 rupiah. Setoran-setoran kecil yang dikumpulkan dari hasil memeras keringat sebagai buruh cuci, penjual jamu keliling, hingga buruh tani. Tanggal setorannya selalu jatuh beberapa hari setelah hari ulang tahun Aldi dan Rina. "Lihat ini, Rin," suara Aldi mendadak berat.
Ia menunjukkan buku tabungan itu pada adiknya. Ibu nggak pernah berhenti menabung buat kita. Bahkan saat kita sudah sukses dan nggak pernah memberinya uang sepeser pun, dia tetap menyisihkan uang recehnya untuk ini. Rina terdiam, matanya masih terpaku pada sertifikat tanah. Tapi kenapa, Mas? Kenapa dia hidup melarat kalau punya harta sebajat ini? Kenapa dia pakai bajidas terrobek-robek dan makan cuma pakai garam kalau dia bisa jual satu saja tanah ini dan hidup mewah? Pertanyaan Rina menggantung di udara, menciptakan keheningan yang menyakitkan. Suster Asih yang masih berdiri di sana akhirnya melangkah mendekat. Ia menunjuk ke arah buku tulis tua berwarna kusam yang tadi juga ditemukan di balik lapisan rahasia koper. Mungkin jawabannya ada di sana, ucap Suster Asih lirih. Ibu Surti sering menulis di buku itu setiap malam saat dia tidak bisa tidur karena merindukan kalian. Dia bilang itu adalah surat panjang yang tak pernah berani dia kirimkan. Aldi meraih buku tulis itu. Sampulnya sudah dekil, penuh dengan bekas tetesan air yang mengering. Mungkin air mata, mungkin juga air cucian yang belum sempat ia seka saat menulis. Aldi membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya terlihat sangat susah dibaca, besar-besar dan kaku, mencerminkan jari-jari yang sudah lelah bekerja kasar. Untuk anak-anakku, Aldi dan Rina, saat kalian membaca ini, mungkin ibu sudah tidak ada di dunia yang bising ini. Ibu sengaja menjahit koper ini agar harta ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Ibu tahu, kalian sekarang sudah jadi orang besar, orang hebat. Tapi ibu juga tahu, dunia itu kejam. Ibu simpan tanah dan uang ini sebagai payung terakhir buat kalian, kalau suatu saat nanti langit kalian sedang mendung dan hujan turun begitu deras. Aldi merasakan dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Ia membalik halaman berikutnya, dan apa yang ia temukan di sana membuatnya nairis jatuh terduduk di lantai. Di sela-sela halaman buku itu, tertempel beberapa lembar struk transfer bank. Struk itu adalah bukti pengiriman uang yang dikirimkan oleh seseorang kepada Ibu Surti setiap bulan selama 3 bulan terakhir, sejak ia dibuang ke panti jompo. Bukan Aldi yang mengirimnya, bukan juga Rina. Aldi membaca nama pengirimnya, Suster Asih. Suster, Anda mengirim uang untuk ibu saya? Tanya Aldi dengan suara bergetar, menatap suster di depannya dengan pandangan tak percaya. Suster Asih mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Bukan uang saya, Pak. Itu adalah uang hasil Ibu Surti menjual satu-satunya perhiasan emas yang tersisa di lehernya, kalung kawin dari almarhum suami beliau. Beliau meminta saya menjualnya diam-diam, lalu mengirimkan uangnya ke rekening Bapak dan Ibu setiap bulan secara anonim. Beliau mendengar dari doa-doa malamnya bahwa bisnis kalian sedang hancur. Beliau bilang, jangan sampai anak-anakku tahu kalau ini dari aku, nanti mereka malu punya ibu miskin yang masih ikut campur. Rina menutup mulutnya dengan tangan, tangisnya pecah seketika. Jadi, uang masuk misterius di rekeningku bulan lalu. Yang menyelamatkanku dari tagihan listrik, itu dari ibu. Dunia Aldi dan Rina runtuh seketika. Harta yang mereka cari ada di tangan mereka, tapi harganya jauh lebih mahal dari yang bisa mereka bayar. Nyawa dan harga diri seorang ibu yang mereka anggap beban, namun justru dialah satu-satunya orang yang tetap menjadi pelindung saat semua orang meninggalkan mereka. Koper butut itu bukan berisi sampah, melainkan berisi seluruh hidup, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terbatas. Dan kini, pemilik cinta itu sudah terbujur kaku, tanpa pernah mendengar kata maaf dari mulut mereka. Aldi membalik halaman buku tulis itu dengan tangan yang gemetar hebat, seolah kertas tipis itu beratnya bertonton. Setiap kata yang tertulis di sana terasa seperti sembilu yang menyayat nuraninya yang selama ini membatu. Di halaman tengah, tertulis sebuah catatan tertanggal tepat 1 hari setelah mereka membuangnya ke panti jompo. Hari ini udara di sini dingin sekali, tidak seperti di gudang rumah Aldi atau di ruang tamu Rina. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini cara Gusti Allah menyuruh ibu istirahat. Ibu tidak marah kalian menaruh ibu di sini. Ibu justru bersyukur, karena dengan begitu ibu tidak perlu lagi melihat wajah kalian yang kesal setiap kali melihat ibu. Ibu sedih kalau jadi alasan kalian bertengkar dengan istri atau teman-teman kalian. Maafkan ibu ya nak, sudah jadi beban yang bau dan memalukan. Rina meraung. Ia jatuh berlutut di lantai ubin yang dingin, memeluk daster tua ibunya yang tadi ia lempar dengan jijik. Aroma daster itu, campuran bau keringat, minyak kayu putih dan sabun batangan murah, yang dulu ia sebut sebagai bau orang mau mati, kini justru menjadi aroma yang paling ingin ia hirup selamanya. Ia menciumi kain kasar itu sambil terisak hetat. Ibu, maafkan Rina bu, Rina berdosa. Aldi masih terpaku. Matanya tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di halaman belakang buku. Itu adalah foto keluarga mereka 30 tahun lalu. Di foto itu Bu Surti masih muda, menggendong Aldi dan menuntun Rina. Mereka tampak sangat miskin, baju mereka penuh tambalan.
Tapi senyum Bu Surti begitu tulus dan cerah. Di balik foto itu tertulis, "Harta ibu yang paling berharga bukan tanah ini, tapi kalian. Jangan pernah bertengkar karena uangnya, nak. Ibu sudah siapkan semuanya supaya kalian tidak perlu merasakan lapar seperti yang ibu rasakan dulu." Bapak dan Ibu, apakah kalian ingin melihat beliau untuk terakhir kalinya? Suara suster Asih memecah kesunyian yang mencekik itu. Jenazahnya sudah dimandikan dan dikafani. Kami sedang menunggu instruksi untuk pemakaman. Aldi perlahan berdiri. Kakinya terasa seperti jeli. Ia mengangguk lemah. Dengan langkah gontai, ia dan Rina mengikuti suster Asih menuju sebuah ruangan di bagian belakang panti yang lebih sunyi. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit yang panjang. Di tengah ruangan, di atas dipan kayu sederhana, terbujur sesosok tubuh yang telah tertutup kain jarik bermotif batik. Saat suster Asih membuka bagian atas kain penutup itu, tangis Rina kembali pecah. Wajah Bu Surti tampak sangat pucat dan tirus, jauh lebih kurus dibandingkan 3 bulan lalu. Namun ada gurat ketenangan yang luar biasa di sana. Bibirnya sedikit tersenyum, seolah-olah ia baru saja memimpikan kedua anaknya datang menjemputnya pulang. Aldi mendekat. Ia menyentuh kening ibunya yang sudah sedingin es. Seketika, memori tentang tangan kasar itu yang selalu mengusap kepalanya saat ia gagal ujian, atau tangan yang selalu memasakkan nasi goreng tanpa telur, karena hanya itu yang mereka punya, berputar cepat di kepalanya. Ia teringat bagaimana 3 bulan lalu ia membentak wanita ini, menyebutnya beban, dan menolak sentuhannya. "Bu," suara Aldi parau. Air matanya jatuh tepat di pipi ibunya yang sudah tak bernyawa. "Bangun, Bu. Aldi datang. Aldi mau jemput ibu pulang. Kita pulang ke rumah Aldi, Bu. Ibu boleh duduk di sofa. Ibu boleh masak apa saja. Aldi nggak akan marah lagi, Bu. Tolong bangun." Aldi mengguncang bahu ibunya yang kaku, berharap ada keajaiban yang membuat mata itu terbuka lagi. Namun yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Penyesalan itu datang terlambat, dan ia baru menyadari bahwa permohonan maafnya kini hanya akan memantul di dinding ruangan jenazah yang dingin, tanpa pernah sampai ke telinga sang ibu yang selama ini selalu memaafkannya bahkan sebelum ia minta. Di hadapan jenazah ibunya, harta miliaran yang ia pegang di tangan kirinya terasa seperti tumpukan kertas sampah yang tak ada gunanya. Prosesi pemakaman berlangsung di bawah langit yang mendung, seolah alam pun turut berduka atas kepergian jiwa yang begitu tulus. Aldi dan Rina berdiri di tepi liang lahat dengan pakaian hitam yang kini tampak lusuh, tak lagi mencerminkan kemewahan yang dulu mereka agungkan. Tidak ada kerabat jauh atau teman-teman sosialita yang hadir. Teman-teman Aldi yang dulu mengaku saudara, kini menghilang saat bisnisnya bangkrut. Dan pengikut media sosial Rina justru sibuk menghujatnya di kolom komentar setelah berita tentang kematian ibunya di panti jompo bocor ke publik. Saat peti jenazah mulai diturunkan, Aldi merasa seolah separuh dunianya ikut terkubur. Suara tanah yang berjatuhan menimpa papan kayu terdengar seperti dentum palu yang menghancurkan hatinya. Ia teringat bagaimana dulu ia enggan menggandeng tangan ibunya di mal karena merasa malu dengan daster tuanya. Padahal tangan itulah yang dulu menahannya agar tidak jatuh saat ia belajar berjalan. Rina jatuh tersungkur di tanah pemakaman yang bersah. Ia tak peduli lagi pada gaun mahalnya yang kini kotor terkena lumpur. "Ibu, maafkan Rina. Rina jahat, Bu. Rina lebih sayang pada pujian orang asing daripada kasih sayang ibu," teriaknya histeris. Ia mencoba menggapai lubang kubur itu, seolah ingin menarik kembali waktu yang telah ia sia-siakan. Beberapa warga dari kampung halaman ibunya yang datang memberikan penghormatan terakhir hanya bisa menatap mereka dengan tatapan iba sekaligus sinis. Salah satu tetangga lama Bu Surti, seorang kakek tua bernama Pak RT Ahmad, mendekati Aldi setelah makam selesai dirapikan. "Aldi," panggil Pak Ahmad dengan suara berat. "Ibumu itu orang paling sabar yang pernah saya kenal. Setiap hari di kampung, sebelum kalian membawanya ke kota, dia selalu bercerita tentang kalian. Dia bilang, anak-anakku sukses, mereka pasti sibuk karena mereka orang penting. Dia tidak pernah sekalipun mengeluh meski kalian jarang pulang." Pak Ahmad merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah kunci perak tua yang sudah berkarat. "Ini kunci lemari tua di rumah kampung. Ibumu bilang, kalau suatu saat dia sudah tidak ada, berikan ini pada kalian. Ada satu hal lagi yang dia simpan, bukan di koper itu, tapi di rumah tempat kalian tumbuh besar." Aldi menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ibunya.
Ia terlalu sibuk membangun istana pasirnya sendiri hingga lupa pada pondasi yang membuatnya bisa berdiri tegak. Setelah pemakaman usai, suasana menjadi sunyi senyap. Aldi dan Rina duduk di samping nisan kayu yang masih basah. Sertifikat tanah miliaran rupiah yang ada di dalam tas Aldi kini terasa seperti beban yang sangat berat. Uang itu memang bisa melunasi semua hutangnya, bisa mengembalikan gaya hidup mewah Rina, tapi uang itu tidak bisa membeli 1 detik pun waktu untuk melihat senyum ibunya kembali. "Mas," bisik Rina di tengah isak tangisnya, "apa gunanya semua sertifikat ini? Kalau setiap kali aku melihatnya, aku hanya akan teringat betapa kejinya kita. Ibu menjaga ini seumur hidupnya sambil menahan lapar, sementara kita menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna." Aldi menatap nisan ibunya dengan pandangan kosong. "Kita harus ke kampung, Rin. Kita harus lihat apa yang ibu simpan di rumah tua itu. Kita sudah gagal jadi anak, tapi setidaknya kita harus tahu seluruh kebenaran yang ibu sembunyikan dari kita." Malam itu, dengan hati yang hancur dan penyesalan yang membakar jiwa, mereka memulai perjalanan menuju rumah masa kecil mereka. Sebuah perjalanan yang bukan lagi untuk mencari harta, melainkan untuk mencari sisa-sisa ampunan yang mungkin tertinggal di sudut-sudut rumah yang telah lama mereka lupakan. Mereka tidak tahu bahwa di rumah tua itu, sebuah rahasia lain telah menanti. Rahasia yang akan membuat mereka menyadari bahwa kasih ibu memang benar-benar tak terhingga, melampaui logika, dan bahkan melampaui maut itu sendiri. Perjalanan menuju kampung halaman yang biasanya ditempuh dalam waktu 4 jam, kini terasa seperti perjalanan menuju pengadilan akhirat bagi Aldi dan Rina. Sepanjang jalan, tidak ada percakapan. Hanya deru mesin dan suara wiper yang menyapu rintik hujan di kaca depan, seirama dengan detak jantung mereka yang dilingkupi kegelisahan. Ketika mobil SUV mewah itu memasuki jalanan berbatu di desa terpencil tersebut, penduduk setempat menatap dengan pandangan dingin. Mereka mengenali mobil itu, mobil yang beberapa bulan lalu datang untuk menjemput Bu Surti secara paksa, hanya untuk mengantarnya ke pengasingan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman yang luas, namun tak terawat. Rumput liar mulai meninggi dan beberapa genteng tampak merosot. Rumah ini adalah tempat di mana Aldi belajar mengeja kata dan Rina belajar mengepang rambut. Dulu, bagi mereka, rumah ini adalah istana. Namun setelah mereka mencicipi gemerlap kota, rumah ini dianggap sebagai lubang kusam yang memalukan untuk dikunjungi. Aldi melangkah turun, kakinya terasa berat saat menginjakan kaki di teras rumah yang berdebu. Ia meromah saku, mengeluarkan kunci perak pemberian Pak RT. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu kayu yang sudah dimakan rayap. Ceklek. Pintu terbuka, mengeluarkan aroma debu dan kenangan yang menyesakkan dada. Suasana di dalam gelap dan pengap. Rina menyalakan lampu bohlam kuning yang redup, dan seketika itu juga, pemandangan di dalam rumah membuat tangisnya kembali pecah. Di ruang tengah, masih tergantung foto wisuda Aldi dan Rina dalam bingkai kayu murahan yang sudah berjamur. Di bawah foto itu, terdapat meja kecil dengan sebuah piring plastik berisi sisa nasi yang sudah mengering dan membatu. Mungkin makanan terakhir Bu Surti sebelum ia dipaksa pergi dari rumah ini. "Lihat ini, Mas," suara Rina tercekat. Ia menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sana, terdapat tumpukan kaleng biskuit bekas yang sudah karatan. Aldi mendekat dan membuka salah satu kaleng. Isinya bukan biskuit, melainkan tumpukan strok belanja swalayan dan kwitansi restoran mewah milik Aldi dan Rina yang pernah mereka buang saat ibunya berkunjung ke kota. Bu Surti memunguti sampah-sampah itu, menyimpannya seolah itu adalah peninggalan bersejarah, hanya karena ada nama anak-anaknya tertera di sana. Namun, tujuan utama mereka adalah sebuah lemari jati tua di pojok kamar utama. Lemari itu adalah satu-satunya perabot yang masih kokoh. Dengan nafas tertahan, Aldi memasukkan kunci perak itu ke lubang kunci lemari. Pintu lemari berderi terbuka, dan aroma kamper yang sangat kuat menyeruak. Isi lemari itu tertata sangat rapi. Di rak paling atas, bukan tumpukan baju, melainkan deretan botol plastik berisi air yang sudah keruh. Di setiap botol tertempel kertas kecil dengan tulisan tangan. Air doa untuk proyek Aldi, air doa untuk kesehatan Rina, air doa agar anak-anakku selalu rukun. Bu Surti rupanya setiap malam bangun untuk sholat tahajud dan mendoakan anak-anaknya ke dalam air itu, berharap keberuntungan selalu menyertai mereka. Sementara anak-anaknya justru menganggap doanya sebagai beban. Aldi kemudian menarik laci paling bawah lemari itu. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang dikunci hapat. Saat ia membongkarnya, ia menemukan tumpukan surat kabar lama yang sudah menguning. Setiap berita tentang kesuksesan pengusaha muda, atau profil selebgram sukses, atau Rina, telah digunting rapi dan dilaminating dengan plastik murah. "Dia selalu membanggakan kita pada dunia, Rin," bisik Aldi dengan suara hancur. "Di saat kita malu mengakuinya sebagai ibu di depan teman-teman kita, dia justru memamerkan setiap potongan kesuksesan kita kepada setiap orang yang lewat di depan rumah ini."
Namun, di dasar kotak kayu itu, ada sesuatu yang membuat jantung mereka benar-benar berhenti berdetak. Sebuah map plastik bening yang berisi tumpukan surat medis dari rumah sakit daerah tertanggal 2 tahun lalu. Aldi membukanya dengan tangan yang dingin. Hasil diagnosa dokter, kanker stadium akhir. Mata Aldi membelak. Ia membaca baris demi baris laporan medis itu. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, saat Aldi dan Rina sibuk memaki-makinya karena sering mengeluh sakit pinggang dan minta dipijit, Bu Surti sedang bertarung melawan rasa sakit yang luar biasa mematikan. Ia merahasiakan penyakitnya karena tidak ingin membebani keuangan anak-anaknya yang ia pikir sedang berjuang keras di kota. Dia sakit, Mas. Ibu sakit parah selama ini. Rina menjerit. Ia memeluk map itu sambil terduduk lemas di lantai kamar yang dingin. Dan kita malah menyebutnya bau dan menyuruhnya tidur di gudang karena dia sering meringis kesakitan di malam hari. Kita pikir dia cuma cari perhatian. Penyesalan itu kini bukan lagi sekadar air mata, melainkan rasa sakit fisik yang menghujam dada mereka. Mereka menyadari bahwa setiap bentakan yang mereka lontarkan, setiap hinaan yang mereka berikan, diterima oleh seorang ibu yang sedang sekarat. Seorang ibu yang lebih memilih menelan rasa sakit kankernya sendirian daripada harus kehilangan 1 detik pun waktu melihat wajah anak-anaknya, meskipun wajah itu penuh dengan kebencian. Di dalam kamar yang sunyi itu, kebenaran yang baru terungkap ini terasa jauh lebih mematikan daripada kemiskinan yang mereka takuti. Di tengah isak tangis yang memenuhi kamar pengap itu, tangan Aldi yang gemetar meraba bagian paling dalam dari laci lemari jati tersebut. Di sana, terselip sebuah benda kecil yang tampak asing, sebuah alat perekam suara digital atau voice recorder murah yang layarnya sudah sedikit retak. Di sampingnya, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Untuk didengar saat ibu sudah tidak bisa bicara lagi." Dengan napas yang tersengal, Aldi menekan tombol play. Suara statis terdengar sejenak, disusul oleh suara batuk yang berat dan kering. Suara yang dulu sering mereka dengar di malam hari dan selalu mereka balas dengan gedoran pintu kamar agar ibu diam dan jangan berisik. Rina menutup mulutnya, air matanya membasahi lantai debu. "Aldi, Rina, Nak." Suara Bu Surti terdengar sangat lemah di rekaman itu, jauh lebih rapuh daripada yang mereka ingat. "Maafkan ibu ya, kalau rekaman ini suaranya jelek. Ibu belinya di pasar, diajari penjualnya pelan-pelan, supaya bisa rekam suara buat kalian." Rina menutup mulutnya, air matanya membasahi lantai debu. "Ibu tahu, kalian marah karena ibu sering mengeluh sakit. Maafkan ibu, Nak. Kanker ini rasanya seperti disayat sembilu setiap malam. Tapi ibu tidak mau kalian tahu. Ibu tidak mau uang hasil kerja keras Aldi habis buat rumah sakit. Ibu tidak mau Rina sedih dan kehilangan semangat bikin konten cantiknya karena melihat wajah ibu yang semakin kuyuh." Suara di rekaman itu terhenti sejenak. Terdengar suara tarikan napas panjang yang menyakitkan. "Tentang koper itu, mungkin kalian kaget lihat isinya. Ibu sengaja simpan sertifikat dan tabungan itu di sana. Ibu tahu, kalian mungkin berpikir kenapa ibu tidak berikan dari dulu saja. Maafkan ibu. Ibu cuma ingin tahu, apakah di sisa umur ibu yang tinggal sebentar ini, ibu masih punya tempat di hati kalian. Tanpa melihat harta itu, ibu ingin sekali dipeluk kalian karena rindu, bukan karena apa yang ibu punya. Tapi saat Aldi mengantar ibu ke panti, ibu sadar, ibu memang sudah tidak layak ada di dunia kalian yang indah. Ibu tidak marah, Nak. Sama sekali tidak. Justru di panti, ibu senang. Ibu bisa menangis sepuasnya, tanpa takut mengganggu tidur kalian. Ibu bisa merintih kesakitan, tanpa takut membuat kalian kesal." Aldi memukul lantai dengan tinjunya, meraung dalam diam. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. "Ambillah harta itu, Nak. Juallah tanah-tanah itu. Perbaiki bisnis Aldi. Bayar hutang-hutang Rina. Jangan sampai kalian jatuh miskin. Karena ibu tahu betapa sakitnya lapar itu. Ibu sudah pernah merasakannya, agar kalian tidak perlu merasakannya. Dan satu hal lagi, di bawah bantal tempat tidur ibu di kampung ini, ibu simpan sepasang sepatu bayi Aldi dan jepit rambut pertama Rina. Itu harta ibu yang sesungguhnya. Ibu bawa cinta kalian sampai ke liang lahat. Jadilah anak yang rukun ya, Nak. Jangan bertengkar lagi." Klik, rekaman itu mati. Keheningan yang menyiksa kembali menyergap. Aldi dan Rina kini bersimpuh di lantai, dikelilingi oleh harta miliaran rupiah yang mereka dambakan, namun merasa seperti manusia paling miskin di muka bumi. Mereka memiliki segalanya sekarang, tanah, uang, rumah, tapi mereka telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintai mereka tanpa syarat. Orang yang bahkan dalam mautnya pun masih memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Rina merangkak menuju tempat tidur ibunya, meraba bagian bawah bantal, dan menemukan sepasang sepatu bayi yang sudah sangat kusam, dan jepit rambut plastik berwarna merah yang sudah patah. Ia memeluk benda-benda sampah itu ke dadanya, menangis hingga suaranya habis.
Aldi berdiri dengan sisa tenaganya, menatap sertifikat tanah di tangannya dengan tatapan kosong. Kita punya segalanya sekarang, Rin, ucapnya dengan suara mati. Tapi kita nggak punya tempat untuk pulang. Kita punya uang, tapi kita nggak punya ibu. Malam itu, di rumah tua yang gelap, dua anak yang dulu begitu sombong itu menyadari sebuah kebenaran pahit, bahwa koper yang mereka anggap beban itu sebenarnya berisi seluruh hidup ibu mereka yang diberikan secara cuma-cuma, sementara mereka hanya memberikan kehinaan sebagai balasannya. Dan penyesalan itu akan menjadi koper yang kini harus mereka panggul seumur hidup mereka. Sebuah beban yang jauh lebih berat daripada koper manapun di dunia. Matahari pagi mulai menyelinap di sela-sela dinding kayu rumah tua itu. Namun cahayanya tak mampu menghangatkan dingin yang telah membeku di hati Aldi dan Rina. Mereka tidak tidur semalaman. Mata mereka merah, sembab, dan kosong. Ruang tamu itu kini dipenuhi dengan isi koper dan isi lemari yang berserakan. Harta karun emosional yang jauh lebih berat dari emas manapun. Di atas meja, 3 sertifikat tanah dan buku tabungan itu masih tergeletak. Tampak seperti nisan kertas yang menandai kematian nurani mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar pelan. Aldi bangkit dengan tubuh lemas dan membuka pintu. Di depan teras, berdiri seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana, membawa sebuah rantang bambu. Ia adalah Bi Ina, tetangga yang selama ini membantu membasuh luka-luka di kaki Bu Surti saat anak-anaknya tak pernah pulang. Dan Aldi, Non Rina, kalian masih di sini? Bi Ina menatap mereka dengan tatapan sedih. Ia meletakkan rantangnya di meja teras. Ini Bibi bawakan sarapan. Bibi baru tahu kalau kalian datang semalam. Bibi pikir kalian baru akan datang saat rumah ini mau dieksekusi bank. Aldi mengernyitkan dahi. Dieksekusi bank? Maksud Bibi apa? Ibu punya hutang. Bi Ina menghela napas panjang, lalu duduk di kursi bambu yang sudah rapuh. Bukan ibu kalian yang berhutang, Den. Tapi ibu menjaminkan rumah ini untuk membantu Den Aldi diam-diam 2 tahun lalu, saat perusahaan Den Aldi pertama kali hampir bangkrut. Ibu bilang ke Bibi, jangan sampai Aldi tahu. Dia itu anak yang bangga dengan kesuksesannya. Kalau dia tahu ibunya yang bantu pakai sertifikat rumah, dia bisa malu. Rina yang baru keluar dari kamar langsung jatuh terduduk di ambang pintu. Ternyata, kebohongan mereka tentang kesuksesan hasil usaha sendiri selama ini berdiri di atas punggung ringkih ibu mereka. Bibi juga yang sering menemani ibu ke rumah sakit daerah, lanjut Bi Inah dengan suara bergetar. Setiap kali habis kemoterapi, ibu selalu minta Bibi untuk tidak memberitahu kalian. Ibu akan memakai bedak tebal-tebal kalau kalian sesekali video call, supaya wajah pucatnya tidak kelihatan. Ibu bilang, Rina itu selebgram, dia suka hal-hal yang cantik. Kalau dia lihat wajahku yang layu karena kanker, nanti dia sedih dan kontennya jadi nggak bagus. Bi, kenapa ibu segitu sayangnya sama kami? Padahal kami, suara Rina hilang ditelan isak tangis. Satu hal yang Den dan Nons harus tahu, Bi Inah menatap mereka tajam. Alasan kenapa koper itu selalu ibu bawa kemana-mana, bahkan saat kalian mengusirnya, adalah karena di dalamnya ada foto mendiang bapak kalian yang sedang memeluk kalian berdua saat bayi. Ibu selalu bilang, koper itu adalah rumah yang sebenarnya. Dimanapun ibu berada, selama koper itu ada, ibu merasa kalian masih kecil, masih butuh ibu, dan masih menyayangi ibu dengan tulus. Bukan seperti sekarang. Bi Inah kemudian menyerahkan sebuah kunci kecil lain dari saku dasternya. Ini kunci kotak di bawah sumur belakang. Ibu bilang, kalau kalian menyesal, bukalah. Kalau tidak, biarkan saja terkubur. Aldi dan Rina bergegas ke belakang rumah, menuju sumur tua tempat ibu mereka dulu mencuci baju ribuan orang demi uang receh. Di bawah sebuah batu besar, mereka menemukan kotak plastik kedap air. Saat dibuka, isinya adalah tumpukan amplop berisi surat-surat yang sudah ditulis Ibu Surti sejak 10 tahun lalu. Ada surat untuk pernikahan Aldi yang tak pernah dibacakan. Ada surat untuk kelahiran anak pertama Aldi yang diabaikan. Dan ada surat untuk Rina saat dia merasa depresi karena hujatan netizen. Di setiap surat itu, selalu terselip lembaran uang 10.000 atau 20.000 rupiah yang sudah kusam. Di atasnya tertulis, Ibu tahu ini tidak seberapa dibandingkan uang kalian, tapi ini uang halal dari hasil ibu memijat tetangga. Simpanlah untuk jajan cucu ibu nanti. Aldi memegang surat-surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pengusaha besar, ia merasa seperti manusia paling gagal dan paling kecil di dunia. Uang miliaran di tangannya tidak bisa membayar satupun tetes keringat ibu yang jatuh di sumur ini. Mereka berdiri di sana, di tempat ibu mereka menghabiskan separuh umurnya sebagai buruh cuci, menyadari bahwa setiap kemewahan yang mereka nikmati di kota sebenarnya berlumuran darah dan air mata wanita yang baru saja mereka buang ke panti jompo.
Aldi dan Rina masih bersimpuh di dekat sumur tua itu, tempat di mana tanahnya terasa lebih dingin, namun menyimpan kenangan yang membakar jiwa. Namun, kejutan menyakitkan itu belum berakhir. Saat Aldi hendak menutup kotak plastik tersebut, ia melihat sebuah kain kafan kecil yang terlipat rapi di dasar kotak, dibungkus plastik bening agar tidak terkena lembab. Di atasnya tertempel kertas bertuliskan, "Baju terakhir ibu sudah ibu siapkan sendiri, supaya tidak merepotkan Aldi dan Rina beli kain baru." Rina menjerit tertahan, menutupi wajahnya dengan telapak tangan yang kini kotor oleh debu tanah. Ibunya sudah menyiapkan kematiannya sendiri, seolah-olah dia tahu bahwa saat ajalnya tiba, anak-anaknya mungkin tak akan sudi mengeluarkan sepeser pun uang untuk mengurus jenazahnya. "Mas, lihat ini," bisik Rina, sambil menarik sebuah laci kecil yang tersembunyi di balik lemari kayu di dalam rumah. Di sana, terdapat deretan rajutan tangan, baju-baju bayi mungil berwarna biru dan merah muda. Ada puluhan pasang kaos kaki bayi yang dirajut dengan sangat rapi, meski di beberapa bagian jahitannya sedikit berantakan karena mata yang mulai rabun. Setiap pasang baju itu memiliki kartu ucapan kecil. "Untuk anak pertama Aldi nanti, maaf ibu hanya bisa kasih rajutan sendiri. Untuk calon suami Rina, tolong jaga anak ibu yang manja ini ya." Aldi menyentuh rajutan itu, dan ia teringat kejadian setahun lalu saat ia mengusir ibunya dari ruang tamu, karena tumpukan benang rajut itu dianggap membuat rumah mewahnya terlihat berantakan. Ia pernah membentak ibunya, "Bu, jangan bikin sampah di sini. Kalau mau merajut barang murahan begini, mending di gudang saja." Dan ternyata, ibunya mengerjakan itu semua untuk masa depan mereka, untuk cucu-cucu yang bahkan belum pernah melihat wajah neneknya karena dilarang oleh sang menantu. Tiba-tiba, ponsel Aldi yang tadinya mati karena kehabisan daya, ia nyalakan kembali menggunakan power bank. Ratusan notifikasi masuk, namun ada satu panggilan dari pengacara perusahaannya yang menarik perhatiannya. Aldi mengangkatnya dengan suara parau. "Halo Pak Aldi, akhirnya Anda bisa dihubungi." Suara pengacara itu terdengar panik, namun ada nada heran. "Ada kabar aneh, investor yang kemarin membatalkan kontrak dan membuat perusahaan Anda hampir disita bank, tiba-tiba mereka kembali. Mereka bilang seluruh hutang Bapak sudah dilunasi oleh sebuah yayasan dana abadi yang identitas pemiliknya sangat rahasia. Perusahaan Bapak aman, aset Bapak tidak jadi disita." Aldi tertegun. Ia menatap sertifikat tanah di tangannya, lalu menatap Bi Inah yang masih berdiri di teras. "Bi, Ibu pernah cerita tentang yayasan?" tanya Aldi dengan suara gemetar. Bi Inah mengangguk pelan sambil mengusap air matanya. "Itu bukan yayasan orang kaya, Den. Itu kumpulan tabungan para buruh cuci dan petani di desa ini yang dipimpin oleh ibu kalian. Selama puluhan tahun, ibu kalian mengelola uang duka dan uang simpan pinjam desa. Ibu memberikan seluruh tanahnya di pinggiran kota untuk dijadikan jaminan agar bank mau mengeluarkan dana talangan untuk perusahaan Den Aldi. Ibu bilang ke mereka, 'Anakku itu orang baik, dia cuma sedang tersesat. Tolong selamatkan dia, meskipun dia tidak tahu ini dari aku.'" Aldi jatuh terduduk di kursi kayu tua itu. Keangkuhannya selama ini, gelar pengusaha sukses yang selalu ia banggakan di depan kolega-koleganya, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang diselamatkan oleh seorang buruh cuci yang ia sebut beban. Kesuksesannya adalah sedekah dari ibunya sendiri. Rina pun mendapatkan notifikasi di ponselnya. Akun media sosialnya yang tadinya penuh hujatan, tiba-tiba dibanjiri oleh video yang diunggah oleh pihak panti jompo. Video itu menunjukkan momen-momen terakhir Bu Surti. Di dalam video itu, Bu Surti yang sudah sangat lemah tampak berbicara ke arah kamera ponsel suster. "Halo followersnya Rina, ini ibunya Rina. Tolong jangan marahi anak saya ya. Rina itu anak baik, dia cuma sibuk kerja buat kalian. Dia kirim ibu ke sini supaya ibu punya banyak teman, bukan karena dia jahat. Lihat, ibu senang di sini. Rina anak hebat kan?" Video itu menjadi viral. Netizen yang tadinya menghujat, kini berbalik merasa iba dan menyalahkan diri mereka sendiri karena telah ikut menghakimi. Namun bagi Rina, pembelaan ibunya di video itu justru terasa lebih menyakitkan daripada jutaan hujatan. Ibunya masih sempat berbohong kepada dunia demi melindungi reputasi anak yang telah membuangnya. "Ibu, kenapa ibu sejahat ini pada diri sendiri demi kami?" raung Rina. "Kenapa ibu nggak biarkan kami hancur saja? Kami pantas hancur, Bu. Kami nggak pantas punya ibu seperti ibu." Mereka kini menyadari bahwa kemenangan finansial dan kembalinya popularitas mereka saat ini adalah hadiah terakhir dari maut sang ibu. Harta miliaran itu kini terasa seperti bara api yang membakar tangan mereka. Setiap lembar uang yang mereka miliki kini berteriak tentang dosa-dosa mereka. Mereka kaya secara materi, tetapi mereka benar-benar menjadi yatim piatu yang hampa, berdiri di sebuah rumah tua yang penuh dengan bukti bahwa mereka telah membunuh satu-satunya cinta sejati yang mereka miliki di dunia ini. Hari itu, matahari naik semakin tinggi, menyinari setiap sudut rumah tua yang kini terasa seperti sebuah kuil suci bagi Aldi dan Rina. Namun, cahaya itu seolah justru mempertegas bayangan hitam dosa yang menyelimuti mereka. Aldi duduk di lantai tanah, menyandarkan kepalanya pada lemari jati yang kini menjadi saksi bisu kehancuran mentalnya. Di tangannya, sertifikat tanah yang bernilai miliaran rupiah itu bergetar hebat. Ia teringat bagaimana ia selalu membanggakan diri sebagai self-made man, pengusaha yang merangkak dari nol tanpa bantuan siapapun.
Sekarang, ia sadar bahwa ia hanyalah seorang pengecut yang berdiri di atas pengorbanan nyawa ibunya. "Mas," Rina memanggil dengan suara yang hampir habis karena terlalu banyak menangis. Ia sedang memegang salah satu rajutan baji bayi yang disiapkan ibunya. "Semua orang di luar sana mengira aku sukses karena kecantikanku, karena kerja kerasku. Tapi video ibu tadi, pembelaan ibu tadi, itu membunuhku pelan-pelan. Ibu membohongi jutaan orang demi menjaga namaku, padahal aku sendiri yang menghancurkan hatinya di depan umum." Rina menatap ponselnya yang terus bergetar. Notifikasi permintaan maaf dari pengikutnya, tawaran endorse yang kembali berdatangan, hingga pesan dari teman-teman sosialitanya yang kini memujinya sebagai anak yang berbakti karena ibunya sangat mencintainya. Semuanya terasa seperti racun. Dunia memuji mereka atas cinta yang tidak pernah mereka berikan, atas kasih yang justru mereka balas dengan pengusiran. "Kita tidak bisa membiarkan ini, Rin," Aldi tidak berdiri. Matanya yang merah menatap tajam ke arah koper butut yang masih terbuka di tengah ruangan. "Uang ini, tanah ini, perusahaan yang selamat ini, semuanya berdarah. Ini bukan harta, ini adalah air mata ibu yang dibekukan. Jika kita menggunakannya untuk bersenang-senang seperti dulu, kita benar-benar bukan manusia." Aldi berjalan menuju koper itu, lalu ia mulai memunguti baju-baju daster tua ibunya, melipatnya dengan sangat hati-hati, seolah kain tipis yang sudah robek itu adalah sutra paling mahal di dunia. Ia memeluk daster itu erat-erat, menghirup sisa wangi minyak kayu putih yang masih tertinggal. "Rin, ingat tidak?" Suara Aldi pecah lagi. "Waktu kita kecil, saat bapak meninggal, ibu pernah tidak makan selama 2 hari supaya kita bisa makan telur dadar. Ibu bilang dia kenyang karena sudah makan di tempat kerja. Kita percaya saja, kita makan dengan lahap sambil tertawa-tawa, tanpa tahu ibu sedang menahan perih di lambungnya. Dan saat kita dewasa, kita membalasnya dengan membiarkannya kelaparan di panti jompo hanya karena takut rumah kita bau terasi." Rina mendekat, ia memegang tangan kakaknya. "Mas, apa yang harus kita lakukan? Ibu sudah tidak ada, kita tidak bisa minta maaf, kita tidak bisa membelikan ibu makanan enak, tidak bisa mengajaknya jalan-jalan, tidak bisa memberinya tempat tidur yang empuk. Kita terlambat, Mas, kita benar-benar terlambat." Pernyataan terlambat itu menggema di dalam ruangan, memantul di antara dinding-dinding kayu yang lapuk. Itulah kenyataan paling pahit bagi setiap anak durhaka, bahwa penyesalan terdalam selalu datang ketika pintu pengampunan di dunia telah tertutup rapat oleh tanah makam. "Kita akan menyerahkan semuanya," ucap Aldi dengan nada dingin namun pasti. "Perusahaan itu biarlah berjalan untuk menghidupi orang banyak, tapi keuntungannya tidak akan aku ambil sepeser pun untuk kemewahan. Tanah-tanah ini kita akan buat yayasan atas nama ibu. Panti jompo itu, panti tempat ibu meninggal, kita akan ubah menjadi tempat yang paling layak, tempat di mana tidak ada lagi ibu yang merasa dibuang seperti ibu kita." Rina mengangguk setuju. Ia menghapus air matanya, meski ia tahu noda di hatinya tak akan pernah hilang. "Dan rumah ini, Mas, rumah ini jangan pernah dijual. Ini adalah satu-satunya tempat di mana kita benar-benar memiliki ibu. Aku akan tinggal di sini sementara, merawat setiap sudutnya, merajut kembali apa yang ibu tinggalkan." Namun, di tengah keputusan besar itu, Aldi melihat sesuatu yang luput dari perhatian mereka. Di dalam koper, di balik lipatan baju daster yang paling bawah, ada satu kecil yang dijahit tersembunyi. Aldi merobeknya pelan, dan di dalamnya terdapat sebuah kunci kamar hotel mewah di pusat kota, tertanggal tepat pada hari ulang tahun Aldi 2 bulan lalu. Ternyata, pada hari ulang tahun Aldi, ibunya yang sedang sakit kanker itu sempat pergi ke kota sendirian. Ia memesan kamar hotel mewah hanya untuk menunggu Aldi di lobinya, berharap Aldi mau menemuinya sebentar saja untuk merayakan ulang tahun. Namun saat itu, Aldi menolak telepon ibunya dan memblokir nomornya karena sedang mengadakan pesta besar dengan kolega bisnisnya. Ibu Surti pulang dengan tubuh yang semakin lemah, membawa kembali kado yang tak pernah sempat diberikan. Sebuah jam tangan murah yang ia beli dari hasil menjual beras jatahnya, yang kini ditemukan Aldi di samping kunci hotel tersebut. Aldi memegang jam tangan plastik murahan itu, lalu ia melihat jam emas di tangannya sendiri yang harganya ratusan juta. Ia melepaskan jam emasnya, membantingnya ke lantai hingga hancur keping-keping, lalu memaki jam tangan murahan pemberian ibunya dengan tangan yang gemetar hebab. "Maafkan Aldi, Bu, maafkan Aldi," raungnya. Kehancuran mental Aldi dan Rina mencapai puncaknya. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka mengejar bayangan kesuksesan yang semu, sementara matahari yang sesungguhnya, ibu mereka, telah mereka biarkan tenggelam dalam kesunyian dan rasa sakit. Kini, mereka kaya raya, mereka punya segala materi yang ada di dalam koper itu, tapi mereka merasa seperti gelandangan yang paling hina, berdiri di atas pusing-pusing kasih sayang yang telah mereka hancurkan sendiri. Tinggal satu langkah lagi bagi mereka untuk menjalani sisa hidup yang penuh penebusan. Namun luka ini, luka karena membuang ibu sendiri, adalah luka yang akan terus berdarah hingga napas terakhir mereka. Beberapa hari kemudian, pemandangan di Panti Werda Senja Abadi berubah drastis. Sebuah mobil SUV hitam yang dulunya datang dengan keangkuhan, kini terparkir di sudut paling jauh, seolah pemiliknya malu untuk menunjukkan keberadaannya. Aldi dan Rina melangkah masuk ke koridor panti yang suram itu tanpa kacamata hitam, tanpa parfum mahal, dan tanpa langkah kaki yang terburu-buru. Wajah mereka pucat, mata mereka bengkak, dan pakaian mereka sangat sederhana. Di tangan Aldi,
Ia mendekap koper coklat tua milik ibunya seolah benda itu adalah bayi yang rapuh. Ia tidak lagi menyeretnya, ia menggendongnya tepat di depan dadanya. Mereka menuju ke kantor Suster Asih. Saat pintu terbuka, Suster Asih menatap mereka dengan tatapan yang kini lebih melunak, namun tetap menyimpan ketegasan. Di atas meja sudah tersedia tumpukan dokumen hukum yang tebal, dokumen pengalihan seluruh aset, tanah, dan saham perusahaan Aldi ke dalam sebuah yayasan yang mereka beri nama Rumah Kasih Surti. "Kalian yakin dengan keputusan ini?" tanya Suster Asih pelan. "Kalian akan kehilangan gaya hidup mewah kalian. Rumah besar itu akan dijual, apartemen Rina akan dilepas. Kalian hanya akan menyisakan sedikit untuk modal hidup sederhana." Aldi mengangguk mantap. Jarinya mengusap jam tangan plastik murah pemberian ibunya yang kini melingkar di nadinya. "Kemewahan itu bukan milik kami, Suster. Itu adalah darah ibu yang kami hisap selama bertahun-tahun. Kami ingin mengembalikannya kepada mereka yang bernasib sama seperti ibu. Kami ingin panti ini diperbaiki. Kami ingin tidak ada lagi orang tua yang merasa kesepian di masa senjanya." Rina yang biasanya sibuk dengan ponselnya, kini meletakkan gawai itu di meja. Ia baru saja mengunggah video terakhirnya, sebuah pengakuan dosa yang jujur tanpa filter, tanpa skenario. Video itu meledak di internet, ditonton belasan juta kali. Namun bukan pujian yang ia cari. Ia mematikan kolom komentar. Ia tidak butuh validasi dunia lagi. "Suster," suara Rina bergetar. "Boleh kami melihat kamar ibu sekali lagi, sebelum kamar itu dibersihkan untuk penghuni baru?" Suster Asih mengangguk dan menuntun mereka kembali ke kamar sempit di ujung lorong. Namun, saat mereka masuk, kamar itu tidak kosong. Seorang wanita tua lainnya, teman sekamar Bu Surti yang selama ini hanya diam, tiba-tiba menarik ujung baju Rina. Kamu anaknya Surti ya?" tanya wanita tua itu dengan suara yang sudah sangat parau. Rina mengangguk sambil menahan tangis. Wanita tua itu tersenyum gitar, lalu merogoh ke bawah bantalnya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah kumal. Kertas itu adalah sebuah gambar sederhana, gambar sebuah rumah dengan 2 anak kecil dan seorang ibu yang sedang memegang tangan mereka. Di bawah gambar itu ada tulisan yang sangat besar dan gemetar, seolah ditulis dengan sisa tenaga terakhir. "Aldi dan Rina, jangan menangis lama-lama ya. Ibu sudah bahagia karena pernah jadi ibu kalian." Tangisan Aldi pecah. Ia berlutut di samping tempat tidur besi yang dingin itu, menyembunyikan wajahnya di balik koper coklat tua. Ia menyadari betapa mengerikannya dosa mereka. Ibu mereka tidak hanya memaafkan mereka, tapi dia merasa bersyukur telah memiliki anak-anak yang telah membuangnya. Sang ibu menganggap hidupnya yang penuh penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan, hanya karena dia bisa melihat anak-anaknya tumbuh besar. "Dia selalu menceritakan kalian setiap malam," bisik wanita tua teman sekamarnya itu. Dia bilang, "Aldi itu hebat, dia punya gedung tinggi. Rina itu cantik, banyak yang suka. Dia memamerkan foto kalian ke semua orang di sini, sampai fotonya lecek. Kami semua di sini tahu nama kalian, seolah kalian adalah pahlawan. Dia menutupi semua kejahatan kalian dengan cerita-cerita indah, sampai kami semua iri punya anak seperti kalian." Kata-kata itu seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Aldi dan Rina. Mereka menyadari bahwa selama mereka menghina ibu mereka di kota, ibu mereka justru sedang membangun monumen kemuliaan untuk mereka di panti jompo yang kumal ini. Kesombongan mereka hancur berkeping-keping. Mereka yang dulu merasa sebagai sultan dan ratu, kini merasa lebih rendah daripada debu di bawah kaki ibu mereka. Penyesalan ini kini telah berubah menjadi misi hidup yang berat, sebuah penebusan yang tak akan pernah selesai. Karena mereka tahu, sedalam apapun mereka sujud, mereka tak akan pernah bisa mencium tangan yang telah memberikan segalanya untuk mereka itu lagi. 1 tahun telah berlalu sejak tanah merah itu menutup raga Bu Surti. Panti Werda Senja Abadi kini telah berubah total. Tembok-tembok kusamnya kini berganti cat putih bersih yang hangat. Taman-tamannya rimbun dengan bunga melati kesukaan almarhumah, dan tak ada lagi aroma karbol yang menyesakan. Tempat itu kini bernama Rumah Teduh Surti, sebuah panti jompo terbaik yang dibangun Aldi dan Rina dengan seluruh sisa harta yang mereka miliki. Namun kemewahan tempat ini bukan untuk mereka pamerkan di media sosial, melainkan sebagai bentuk sujud syukur yang terlambat. Aldi kini tak lagi mengenakan jas mahal seharga puluhan juta. Ia hanya mengenakan kemeja katun sederhana. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal, kini nampak terampil menyuapi seorang kakek tua yang tak memiliki keluarga. Di lengannya, jam tangan plastik murahan pemberian ibunya masih melingkar, satu-satunya penunjuk waktu yang ia percayai. Baginya, setiap detik sekarang adalah waktu untuk menebus dosa.
Ia telah menjual rumah mewahnya dan memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil karena ia sadar rumah sebesar apapun akan terasa seperti penjara jika di dalamnya tak ada restu seorang ibu. Di sudut lain panti, Rina sedang duduk bersama beberapa nenek, membacakan dongeng dengan lembut. Wajahnya polos tanpa riasan tebal yang dulu menjadi topeng kesombongannya. Akun media sosialnya yang dulu berisi pamer kemewahan, kini berubah menjadi platform untuk mencari bantuan bagi lansia yang terlantar. Rina baru saja menolak kontrak bernilai miliaran dari sebuah brand kosmetik besar. Ia lebih memilih menghabiskan sorenya dengan memijat kaki-kaki rentah di panti itu. Kaki-kaki yang mengingatkannya pada kaki ibunya yang dulu sering ia hina karena pecah-pecah dan berbau minyak urut. Sore itu Aldi dan Rina berjalan menuju sebuah ruangan khusus di tengah panti. Sebuah ruangan yang tidak boleh ditempati siapapun. Di sana, di dalam sebuah kotak kaca yang indah, diletakkan koper kulit coklat tua itu. Koper yang dulu mereka sebut sampah, kini menjadi monumen paling berharga di gedung tersebut. Koper itu tetap terbuka, memperlihatkan isinya. Baju bayi, mainan rusak, sertifikat tanah yang sudah diwakafkan, dan surat-surat cinta dari seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintai meski disakiti. Mereka berdua berdiri di depan koper itu, tertunduk dalam keheningan. Aldi merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda, foto terbaru mereka berdua yang sedang tersenyum tulus sambil membantu orang tua. Ia menyelipkan foto itu di antara tumpukan baju daster ibunya di dalam koper. "Bu, sekarang kami sudah tahu isi koper ini yang sebenarnya," bisik Aldi dengan suara yang tenang namun bergetar. "Isinya bukan cuma harta atau kenangan. Isinya adalah nyawa ibu yang ibu berikan agar kami tetap bisa berdiri saat dunia menjatuhkan kami. Kami kaya sekarang, Bu, tapi bukan karena uang ini. Kami kaya karena akhirnya kami mengerti apa itu cinta yang tulus." Rina mengusap kaca kotak koper itu, matanya berkaca-kaca. "Ibu tidak pernah membuang kami dari hatinya, bahkan saat kami membuangnya ke tempat ini. Sekarang, biarkan koper ini yang menjaga kami, mengingatkan kami setiap hari bahwa tidak ada harta yang lebih tinggi daripada doa seorang ibu." Tiba-tiba, angin sore berhembus lembut masuk melalui jendela, membawa aroma bunga melati yang samar namun menenangkan. Aroma yang sangat mirip dengan wangi Ibu Surti saat ia sedang berdoa. Aldi dan Rina saling berpegangan tangan, menyadari bahwa meski ibu mereka telah tiada, kasih sayangnya telah abadi menjadi nafas bagi orang-orang terlantar di panti ini.